Oke, untuk Anandaku, kita mendapatkan cobaan tidak stabilnya signal yang ada. Jadi kita pergunakan efektif untuk Anandaku yang saya hormati. Jadi yang saya harapkan, saya lanjutin kepada Anandaku semua bahwa hal-hal yang menjadi kritikan, saran, dan masukan bagi Ananda ini tetap saya terima sebagai bahan penyempurnaan dalam proses perkuliahan yang ada. Yang kedua adalah kita harus membangun kesepahaman dengan Ananda bahwa proses perkuliahan ini di samping Ananda menjadi objek, Ananda juga menjadi subjek. Ya. Makna daripada kata objek dan subjek itu terpadu dalam konteks bagaimana Ananda menjadi mitra dalam proses perkuliahan yang ada. Mitra dalam konteks ini, Ananda diberi hak dan kewajiban untuk melakukan kritikan, saran, dan masukan dalam penyempurnaan proses perkuliahan yang ada. Yang ketiga, yang saya berikan informasi kepada Ananda, kita fleksibelkan dalam proses metode yang kita pergunakan dalam perkuliahan. Ya, metode yang kita pergunakan dalam perkuliahan dalam konteks ini adalah bagaimana caranya kita mengantisipasi kondisi dan cuaca yang kadang tidak bersahabat, dan yang kedua, kadang membuat kita tidak melaksanakan perkuliahan dengan secara maksimal, ya kan? Oke. Jadi dalam hal ini, session pertama dalam proses perkuliahan ini yang saya harapkan kepada Ananda, tapi sebelum saya masuk, kita menstabilkan dulu signal yang ada. Aulia Safira, halo, dengar saya? Aulia Safira. Pak. Bagaimana suaranya, nak? Hadir, Pak. Suaranya bagus enggak? Jelas, Pak, jelas. Oke. Yang lain? Bagus, Pak, jelas. Iya, tapi yang lain off kameranya ini. Enggak apa-apa ya? Dia bisa mendengar. Oke. Ananda yang saya hormati, jadi setiap session perkuliahan mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 yang kita agendakan, masuk di dalamnya adalah pertemuan khusus mengenai pelaksanaan ujian tengah semester, masuk di dalamnya adalah pertemuan untuk ujian akhir semester. Jadi materi yang dikembangkan itu ada dalam posisi 14 pertemuan. Setelah kita kesampingkan mengenai pertemuan UTS dan UAS. Oke. Untuk Anandaku yang saya hormati, bahwa proses perkuliahan ini, khususnya mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi, ini Ananda harus pahami di dalam pertemuan pertama, ada di kalam itu saya sudah mengupload beberapa materi yang ada. Pertama adalah kita harus membangun dan membuat dan membentuk aturan main dalam perkuliahan ini. Tentunya aturan main yang kita bangun itu menjadi kesepakatan kita dan menjadi pedoman kita yang saya katakan dalam hal pertemuan pertama, file itu adalah kontrak perkuliahan. Ananda bisa mengacu dalam konteks itu. Kontrak perkuliahan yang kita bangun, mulai daripada kehadiran, yang biasa disebut absensi, daftar hadir mahasiswa. Dan yang kedua adalah penugasan. Dan yang ketiga adalah ujian. Dan yang keempat adalah dalam konteks ini akumulasi daripada aspek pelaksanaan diskusi. Ananda diberi hak untuk berbicara dalam perkuliahan ini. Bukan hanya menjadi Ananda dijadikan objek dalam konteks pelaksanaan perkuliahan. Dan selanjutnya saya sampaikan kepada Ananda, di samping Ananda sebagai subjek dalam konteks ini, Ananda dijadikan sebagai mitra yang sejajar dengan dosen untuk membangun suatu usaha dan metode yang ada supaya kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan perkuliahan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu kata awal dalam pelaksanaan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi, saya cantumkan ada daftar rujukan referensi. Rujukan referensi silakan Ananda membaca
dan membuka beberapa literatur atau buku yang ada yang tersedia dimanapun Anda bisa dapatkan, itu merupakan bahan perbandingan atau bahan sandingan atau suplemen dalam pemahaman materi yang telah saya lampirkan. Saya tidak menunjuk bahwa buku itu, silakan Anda membaca beberapa referensi yang ada. Ya kan? Tapi setelah itu Anda harus memahami dasar hukum pelaksanaan Mahkamah Konstitusi. Karena itu awal pijakan kita untuk memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi ini bagaimana dalam konteks pembelajarannya. Di samping hukum formalnya juga ada hukum materialnya. Hukum formalnya itu yang kita pahami adalah dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia. Hukum materialnya adalah dalam konteks ini bagaimana proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Di dalam klasifikasi, Anda masuk di kalam dan sudah lihat, di dalam klasifikasi pembelajaran hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang pertama harus dipahami adalah bagaimana kedudukan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam proses kekuasaan kehakiman yang ada. Dan yang kedua, bagaimana proses beracara. Beracara di Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa item yang Anda harus pahami. Yang pertama, bagaimana beracara kalau dalam konteks pengujian suatu undang-undang. Norma suatu undang-undang diuji terhadap norma yang ada di dalam konstitusi kita atau undang-undang dasar kita. Yang kedua adalah bagaimana proses beracara kalau terjadi sengketa hasil akhir pemilihan umum. Pemilihan umum dalam konteks ini adalah pemilihan presiden, dan yang kedua adalah pemilihan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ya. Yang ketiga yang Anda harus pahami adalah bagaimana proses beracara dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara. Bagaimana melihat bahwa setiap lembaga negara bisa menjadi organ atau subjek dalam sengketa itu. Kita lihat, kita membedah persoalan di konstitusi kita. Siapa yang menjadi organ negara yang diberikan kekuasaan dan kewenangan langsung oleh konstitusi. Dan siapa lembaga negara yang tidak diberikan kewenangan langsung atau kekuasaan langsung dari konstitusi, tapi dijabarkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini. Yang keempat yang Anda harus pahami adalah bagaimana proses beracara kalau terjadi sengketa dalam hal pemaksulan presiden. Yang keseharian kita dengar adalah impeachment presiden. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Itu akan kita bedah selanjutnya. Dan ada proses beracara kalau dalam aspek pembubaran partai politik. Itu juga ada dalam kewenangan proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Awal dari semua itu, yang Anda harus pahami secara detail adalah bagaimana sih Mahkamah Konstitusi yang ada di Republik ini? Apa perlu? Bagaimana perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung sebagai pemegang kewenangan atau kekuasaan dalam 3 cabang kekuasaan yang ada di Indonesia, yang secara otodidak dalam konsep dan teori kekuasaan negara ada namanya executive power, ada namanya legislative power, ada namanya yudikatif power. Kalau itu dipahami, maka dengan mudah kita bisa menelusuri bahwa kewenangan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada di sini. Ya, salah satu contoh, apa sih perbedaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan Mahkamah Agung? 2 lembaga yudisial pemegang tampuk atau pemegang kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Yang harus kita bedah awal nanti dalam konteks ini pertemuan kedua dan selanjutnya adalah apa sih yang menjadi fungsi dan kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung. Dan yang di sampingnya apa fungsi dan kewenangan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Orang sering sebut bahwa dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi tidak berkenaan dan tidak bersentuhan dengan pembuktian persoalan fakta dan kejadian yang terjadi dalam proses terjadinya sengketa. Tapi di Mahkamah Konstitusi yang diuji adalah norma dan asas hukum. Apakah suatu peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak?
Salah satu contoh, setiap warga negara termasuk Ananda, setiap warga negara mempunyai hak konstitusional. Bagaimana melihat hak konstitusional terhadap warga negara? Itu sudah tercantum secara tekstual di konstitusi kita. Ya kan? Ini Ananda sudah masuk kepada semester 4 dan 6 ya. Karena sudah masuk ranah bagaimana mengkaji hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah ini. Pertanyaan awal supaya bisa kita nyambung dan bisa saling paham, dan saya mengerti bahwa Ananda sudah pahami, apa sih perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar? Saya bertanya kepada semua yang bisa menjawab, Anandaku semua. Bagaimana dengan bagaimana pendapatnya Andi Aswan? Andi Aswan dengar? Halo Andi Aswan? Unmute dulu. Dengar Pak, dengar. Apa perbedaan coba-coba nak? Coba berani dong. Perbedaan konstitusi dan undang-undang dasar. Coba nak. Enggak apa-apa, jangan ragu. Ya, silakan. Kalau konstitusi merupakan suatu sistem norma sistem politik dan hukum, Ya. bentukan dari pemerintahan. Ya. Sedangkan undang-undang adalah dasar Bukan undang-undang ya. Dasar dari kita untuk menerapkan undang-undang dasar nak. Oke, silakan. Oke, Andi Aswan silakan. Jadi kalau Iya Pak. Jelas. Jadi kalau konstitusi, jadi perbedaan kalau menurut saya, perbedaan konstitusi dengan undang-undang dasar. Jadi kalau konstitusi adalah merupakan sebuah norma atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan kalau undang-undang dasar adalah acuan yang dijadikan dasar sebagai hukum di Indonesia. Demikian. Oke. Terima kasih untuk Andi Aswan. Ada yang mau berpendapat? Anandaku semua. Ada. Kalau ada silakan unmute mic-nya. Silakan. Ada enggak? Berani dong. Saya Pak. Iya, silakan. Saya Pak. Muhammad Fadil ya. Konstitusi adalah sebuah aturan yang memuat tentang norma hukum berkaitan dengan lembaga negara. Sedangkan undang-undang dasar adalah suatu keseluruhan peraturan di mana terdiri atas pembukaan atau preambul dan batang tubuh. Sekian Pak. Oke. Masih ada pendapat yang lain? Ayo nak, berani dong. Anandaku yang lain. Halo. Saya Pak. Iya. Hai Pak. Iya, silakan masuk. Ayo. Kalau undang-undang dasar, peraturan yang menjadi dasar seluruh peraturan, sedangkan konstitusi adalah semua ketentuan peraturan dan undang-undang itu sendiri. Oke. Bagus. Yang lain? Masih ada? Saya Pak. Oke, Saya, Pak. silakan. Saya, Pak. Andi Sheila. Saya Pak. Ya, silakan Andi Sheila. Kalau undang-undang dasar itu merupakan suatu dasar dari sebuah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan konstitusi itu merupakan suatu aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur bagaimana jalannya sistem pemerintahan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Andi. Silakan yang lain, ada nggak? Sebelum saya jelasin. Oke. Untuk sementara belum ya. Oke, untuk Ananda dengar baik-baik, saya pelan ya. Kata konstitusi berasal dari luar. Yang kalau dalam bahasa asing sering Anda dapatkan di beberapa buku adalah the Constitution. The Constitution. Terus kalau undang-undang dasar selalu kita persamakan, selalu kita adopt kata-kata hukum dasar negara, ya kan? Atau salah satu sumber hukum dalam bernegara. Konstitusi memuat dua item, ya. Secara general, secara umum memuat dua item. Itulah salah satu subnya nanti di dalam konstitusi itu terdapat
yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut dari itu saya jelasin bahwa konstitusi, dua hal dasar itu atau dua hal yang menyangga berdirinya konstitusi suatu negara adalah yang pertama disebut sebagai written law. Ya. Apa itu written law? Yaitu hukum yang tertulis menjadi hukum negara yang berlaku positif dimanapun warga negaranya berada di wilayah lingkungan negara tersebut. Itu written law, hukum yang tertulis dan dikodifikasi dalam suatu bentuk produk peraturan perundang-undangan. Apakah bentuknya adalah undang-undang dasar, apakah bentuknya adalah undang-undang, apakah bentuknya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sampai kepada peraturan desa. Itu hukum tertulis. Dan sementara hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah hukum yang hidup berkembang bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia. Hukum tidak tertulis selalu disebut sebagai unwritten law. Hukum tidak tertulis. Bagaimana melihat implementasi hukum tidak tertulis di dalam kehidupan bermasyarakat? Ada banyak hal yang bisa dilihat. Di dalam kehidupan masyarakat ada namanya adat kebiasaan. Adat dan kebiasaan masyarakat, budaya masyarakat. Tapi dianggap bahwa di dalam adat, kebiasaan, dan budaya masyarakat itu menjadi guidance, menjadi pedoman dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Itulah selalu disebut ada namanya hukum adat. Bagi Bugis Makassar atau dalam wilayah Republik Indonesia ini, hukum adatnya itu sementara berkembang dalam konteks bagaimana menjadi penunjang dalam proses pembentukan hukum nasional. Ya, inilah yang dimaksud bahwa di dalam konstitusi dua hal yang melekat itu written law dan unwritten law. Kalau dalam kajian undang-undang dasar disebut sebagai hukum tertulis yang menjadi pedoman bagi setiap warga negara, pelaksana kekuasaan negara dan pemerintahan untuk taat dan patuh. Karena kita menjadi salah satu negara yang mengadop namanya konsepsi negara hukum. Tentunya kita bertanya, apa sih yang dimaksud dalam konsepsi negara hukum? Kita masuk dulu di Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar kita khususnya pasal 1. Ya, ada namanya negara, pasal 1 itu dalam sejarah tekstual memberikan amanat. Oke, Nanda, saya lanjutin. Konstitusi secara spesifik diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar kita dalam makna secara gramatikal. Pasal 1 itu ayat 1 mengetengahkan dan mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya kan? Dan yang kedua, di samping itu pasal 1 ayat 1 juga ada turunannya di pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3. Dua ayat ini berkenaan dengan proses bahwa di dalam hal negara kita itu memberikan ciri bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di samping itu mengadop persoalan demokrasi. Ya kan? Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemaknaan ini memberikan justifikasi bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, persoalan bentuk negara, persoalan susunan negara, konsepsi negara hukum, dan konsepsi demokrasi itu diadop oleh negara kita. Terus bagaimana hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Di konstitusi kita secara jelas di pasal 24, ya kan, mengadop persoalan kekuasaan kehakiman. Bagaimana melihat? Kita mencoba melihat bagaimana mempelajari secara detail bahwa di pasal 24